Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen mata kuliah kewirausahaan Bapak Apip Maulana Nopendra, SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan angkatan 2019 FKIP Unpas. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan angkatan 2019 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Nuraila Siska Suryantika dengan MPM 1950-1003. Ini ada anggota kelompok pertama, ada Muhammad Nur Ramdhani dengan MPM 1950-137 selaku ketua kelompok. Kedua ada Sultan Haidarapli dengan MPM 1950-1002. Tiga ada saya sendiri Nuraila Siska Suryantika dengan MPM 1950-1003. 4 ada Septian Rizky Berliana dengan MPM 1950-1006. Kelima ada Dina Padila Nur Hasanah dengan MPM 1950-1008. 6 ada Anggi Puspita Dewi dengan MPM 1950-111. 7 ada Herdila Meidi dengan MPM 1950-114. 8 ada Andini Rashmawati dengan MPM 1950-118. 9 ada Widi Nur Oktaviasari dengan MPM 1950-138. 10 ada Depna Nobrianto Putra dengan MPM 1950-145. Kemudian ada tugas individu, yaitu scaling up masalah pada startup yang saya amati. Pertama ada peluang pasar. Peluang pasar dibagi berdasarkan beberapa variabel utama seperti geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi geografis dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam kelompok serta geografis berbeda seperti bangsa, negara, wilayah, dan kota. Kemudian yang kedua adalah model bisnis pada kompetitor. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Nah, pada saat sekarang banyak startup pendidikan, namun startup model bisnis yang kelompok saya ajukan ini sangat efektif dan sangat memiliki keunggulan, dimana punya tutor yang interaktif, yang memotivasi, karena siswa sekarang karena banyak proses pembelajarannya secara online, kemudian kurangnya minat dari mereka. Nah, bisa ditumbuhkan dengan berkembangnya zaman, dengan menyesuaikan apa yang mereka suka. Kemudian ada scaling up masalah pada startup pendidikan yang saya amati. Ternyata pembelajaran monoton juga tentunya menjadi suatu permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Perasaan bosan dan jenuh pada siswa biasanya muncul di akhir-akhir jam sekolah, karena pada waktu tersebut konsentrasi anak dalam mengikuti pembelajaran mulai menurun. Jadi, untuk mengatasi
butuh cara khusus agar semangat dan motivasi belajar siswa tetap tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ini adalah model bisnis yang kelompok saya ajukan, dan saya juga mencantumkan logo dari model bisnis Learn and Find. Nah, Learn and Find ini memfokuskan terhadap Go Kampus, program persiapan kelas 12 buat SNBMPTN. Karena pada saat situasi pandemi ini, banyak kelas 12 yang kebingungan untuk menentukan arah pendidikannya, arah dalam mereka mempersiapkan untuk meraih cita-citanya. Nah, inilah Learn and Find ini hadir untuk para siswa yang sangat kebingungan untuk melanjutkan proses persekolahannya. Kemudian Learn and Find consultation, sesi konsultasi buat kelas 12, jadi semacam menentukan minat dan bakat untuk melanjutkan kuliah. Dengan itu, tim dari Learn and Find ini menjadi sosok dari tutornya itu yang interaktif, memberi pencerahan dan memberi masukan apa yang terbaik untuk dia, dan sebaiknya jika dia mempunyai karir yang dalam kewirausahaan akan diarahkan, dan mereka yang memberi semangat belajar dan akan kembali diberikan masukan yang terbaik untuk kuliah. Nah, kemudian ada model bisnis. Yang pertama ada key partner, membutuhkan tutor dan edupreneur, dinas pendidikan dan LIPI. Kemudian membutuhkan operator jaringan, kemudian membutuhkan e-commerce, kemudian membutuhkan juga media sosial. Ada key activities, yaitu Learn and Find ini proses pembelajarannya melalui video. Learn and Find ini melalui books yang kita memfokuskan kepada Go Kampus. Learn and Find consultation. Kemudian ada full proposition, yaitu materi berdasarkan kurikulum nasional, dan ada paket berlangganan yang terjangkau, dan ada belajar melalui video, dan ada buku materi yang menarik. Terakhir yaitu ada tutor interaktif dan motivatif. Kemudian ada customer relationship, yaitu melalui diskusi, promosi. Learn and Find ini consultation time. Kemudian ada customer segment, itu dari siswa-siswi SMP, siswa-siswi SMA dan umum. Nah, terus ada key resource, yaitu melalui smartphone, melalui laptop, komputer, manusia dan internet. Nah, kemudian ada channel ini yang membantu kita untuk mempromosikan, yaitu dari website, terus dari sosial media, dari e-commerce dan digital. Nah, kemudian ada cost structure, yaitu yang pertama dengan membayar tutor, kedua dengan membayar tim Learn and Find, kemudian membayar perbaikan sistem Learn and Find, kemudian membayar brand ambassador, dan membayar biaya iklan. Nah, terakhir itu ada revenue stream, yaitu dari konsumen dan investor.